Ya, akhirnya minyak bergerak turun sampai level $70, tapi kita akan coba lihat ke beberapa waktu ke depan karena ini agak sedikit kritikal. Kita mungkin belum akan lihat zona 68 atau bahkan lebih rendah. Karena semuanya juga masih menunggu terkait dengan data ekonomi dan ini kaitannya dengan data non-farm payroll nanti malam. Kira-kira skenario-nya seperti apa? Dan bagaimana dengan usaha ataupun upaya Donald Trump untuk mencoba menstabilkan ekonomi atau bahkan menekan harga minyak? Ini dia ulasannya. Ya, seperti kita ketahui bersama dari sejak Davos atau pertemuan Davos di pertengahan Januari kemarin, kita sudah dapatkan keinginan dari Donald Trump yaitu terkait dengan harga minyak yang relatif lebih rendah. Nah, satu sisi ada benturan atau ada terbentur dengan kepentingan dari negara produsen yaitu OPEC yang ternyata di tanggal 3 Februari kemarin mereka tidak melakukan kenaikan produksi seperti yang diinginkan atau yang diharapkan oleh Donald Trump. Nah, jadi kalau begitu berarti ada upaya yang gagal ataupun ya harapan yang gagal. Tapi coba kita lihat dari beberapa statement ataupun ulasan-ulasan termasuk dari salah satu menteri yang memang cukup dekat dengan Donald Trump yaitu Scott Bessent. Bisa dibilang mereka masih tetap berupaya untuk menurunkan harga minyak. Kurang lebih ada beberapa agenda yang dilakukan atau yang diupayakan supaya bisa menekan harga minyak. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Scott Bessent. Mungkin saja Amerika akan memompa produksi sekitar 3 juta atau tambahan sekitar 3 juta barrel per hari dari yang saat ini terjadi adalah 13 juta barrel per hari. Walaupun demikian ada keraguan menurut Goldman Sachs karena kalau misalkan ternyata harga turun di bawah level $70 yang mana itu adalah level alami ataupun level normal, maka kecenderungannya produksi akan relatif melambat, teman-teman. Nah, ini yang juga menjadi catatan khusus. Berarti juga persis dengan apa yang minggu lalu sempat kita bahas, yaitu kaitannya dengan produksi industri domestiknya sendiri cenderung menolak untuk rencana ataupun keinginan Donald Trump memompa lebih banyak. Ini kaitannya dengan kerugian yang pernah terjadi sebelumnya dan belum tercover dan juga belum ada ganti rugi kepada investor-investor mereka. Nah, upaya-upaya tersebut berarti kemudian kalau kita petakan hanya dua kemungkinannya, memaksakan produksi tersebut atau merilis SPR, cadangan minyak strategis yang paling memungkinkan saya rasa persis dengan apa yang terjadi di 2014 dan juga 2022. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan mencoba potong kompas. Kalau memang ternyata upaya dari OPEC itu gagal, berarti mau tidak mau dia langsung terjun ke titik utamanya, yaitu menghentikan perang Rusia-Ukraina yang sudah terjadi 3 tahun terakhir. Sepertinya ini upaya yang cukup logis lah ya, karena kalau memang ternyata nantinya bisa katakanlah diupayakan untuk terjadinya perdamaian, maka Donald Trump setidaknya bisa mendekati Vladimir Putin untuk merayu mereka memproduksi lebih banyak. Sehingga akhirnya mereka dapat tambahan produksi yang jauh lebih melimpah dan akhirnya harga minyak turun dengan sendirinya. Ingat dengan catatan bahwa kita masih melihat tingkat permintaan terhadap barang ataupun terhadap crude oil relatif lebih rendah untuk saat ini berhubungan dengan ketidakpastian ekonomi tentunya. Nah, satu sisi itu juga yang mencoba untuk diselesaikan oleh Donald Trump sehingga kemungkinan dampaknya juga masih tetap kita lihat upaya-upaya tersebut masih tetap diupayakan atau mungkin kesannya dipaksakan. Oke, ini adalah skema yang menurut kami kemungkinan bisa terjadi, teman-teman. Kenapa Trump ingin minyak turun? Oke, kita lihat langkah pertama gagal ya. Karena tadinya Trump mengupayakan untuk Arab Saudi atau dalam ini adalah OPEC menurunkan harga, berarti mereka harus memproduksi lebih banyak sehingga akhirnya harga minyak turun dan akhirnya mau tidak mau Rusia menyerah dan tidak mau atau tidak melanjutkan perang karena biaya bahan bakar yang relatif lebih murah. Nah, karena itu sudah fail, berarti kita singkirkan. Nah, kita lihat ternyata skema berikutnya adalah dia potong kompas. Dari Amerika atau Donald Trump saat ini adalah mengupayakan untuk merayu Rusia dan Ukraina untuk duduk bersama di meja perundingan dan akhirnya kalau selesai perangnya berarti bisa dirayu ya. Dirayu untuk memompa lebih banyak sehingga nantinya inflasi secara keseluruhan dia akan mengalami penurunan karena harga energi yang relatif lebih rendah tentunya. Nah, ini yang kita coba tekankan dari sejak kemarin. Saat inflasi itu turun, maka dengan serta-merta ini akan menurunkan tingkat suku bunga acuan. Walaupun misalkan kita kesannya melihat dari sejak awal Trump dilantik selalu mengingat bahwa Trump selalu mencoba mengintervensi Federal Reserve. Dan seperti yang disampaikan kemarin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent,
Trump tidak ada agenda untuk merayu ataupun bahkan mengintervensi bank sentral. Jadi ceritanya bukan mengaitkan terkait dengan pemaksaan ataupun menginginkan Fed untuk menurunkan suku bunga, tapi itu bisa diupayakan kalau misalkan ternyata inflasinya turun, otomatis menurut Trump nantinya suku bunga akan turun dengan sendirinya, dan itu akan terlihat dari suku bunga jangka panjang atau suku bunga real dan terlihat dalam imbal hasil Treasury 10 tahun. Nah, jadi catatannya dua, teman-teman. Kalau memang ternyata data inflasi tersebut turun lalu kemudian bisa dengan serta-merta Fed menurunkan suku bunga, itu adalah suku bunga jangka pendek dari benchmarknya Federal Reserve. Tapi yang kedua, caranya adalah targetnya mau gimana pun, bagaimana pentingnya untuk imbal hasil tersebut bisa mengalami penurunan. Sehingga nantinya kalau suku bunga jangka panjang relatif turun, maka suku bunga jangka pendek pun akan relatif ikut turun. Nah, ini yang sedang diupayakan. Sehingga nantinya dengan suku bunga turun itulah yang diinginkan atau yang memang sangat dituju oleh Donald Trump. Jadi jelas ya kenapa Trump begitu ngototnya ingin harga minyak itu turun. Bukan serta-merta dia tidak mencium ada keuntungan kalau misalkan harga minyak itu naik. Bayangkan kalau misalkan harga minyak itu tinggi, berarti Trump bisa saja menjual produk minyak Amerika jauh dengan harga pasar atau sesuai dengan harga pasar atau bahkan lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan. Atau bahkan merilis SBR tersebut untuk dijual ke negara lain sehingga akhirnya bisa bersaing dengan negara-negara produsen OPEC. Tapi kelihatannya dengan skema ini lebih reasonable. Kenapa Trump justru menginginkan harga minyak tersebut turun? Bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi dia coba untuk memperkirakan atau memaksa suku bunga itu bisa turun sehingga nantinya bisnis akan berjalan dengan lancar. Ya, saya rasa cukup wajar karena di sisi lain kita tahu bersama Donald Trump adalah presiden dengan latar belakang bisnis. Nah, sementara itu dari Bank Sentral kita sudah dapatkan dua clue di sini, yaitu Bank Sentral Inggris BOE memangkas suku bunga dan terbuka untuk memungkinkan kembali lakukan pemangkasan tersebut di pertemuan mendatang. Saat ini berada di 4,5%, sementara BOJ semakin santer, semakin masif pernyataan-pernyataan ataupun kalimat dari para pejabat BOJ-nya yang mengatakan bahwa mereka terbuka untuk siklus kenaikan suku bunga. Jadi diferensiasinya adalah BOJ siklus menaikkan, sementara bank sentral lain siklus menurunkan suku bunga. Nah, itu pula yang juga dikatakan oleh para pejabat ECB bahwa mereka masih bisa untuk turunkan suku bunga loh. Dan itu berarti mungkin saja dalam pertemuan-pertemuan mendatang tinggal lihat saja inflasinya relatif rendah apa tidak. Satu sisi sebetulnya ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump, yaitu di saat harga minyak turun, maka suku bunga akan diturunkan atau relatif turun dan bukan mengincar kepada Federal Reserve tapi seluruh bank sentral global. Ya, kalau memang begitu berarti ada tanda-tanda ya Federal Reserve bisa saja menurunkan suku bunga. Nah, ini menjawab pertanyaan dan juga kekhawatiran bagi kita semua, teman-teman. Ternyata dari bank sentral sendiri, dalam ini Federal Reserve, hanya dua pilihannya, antara dia pangkas lebih lanjut atau mempertahankan suku bunga acuan sampai saat ini 4,25-4,5% untuk waktu yang lama. Jadi tidak ditemukan pernyataan dari para pejabat Federal Reserve ataupun bank sentral dalam hal ini yang mengkhawatirkan bahwa bank sentral atau Federal Reserve bisa saja menaikkan suku bunga di tahun ini. Ya, ini berarti terbantahkan dan ini persis dengan apa yang kita sampaikan tentunya di Market Outlook atau Global Opportunities in 2025 yang Anda bisa cek di website kami ataupun di video YouTube yang pernah kami tayangkan atau dipublish di bulan Desember kemarin. Nah, jadi pada dasarnya dengan posisi bahwa mereka akan tetap mengacu kepada data ekonomi, berarti ada harapan sebetulnya untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga tersebut. Jadi menurut Logan, kalau misalkan ternyata pertumbuhan ekonomi relatif tetap solid, kemudian inflasinya tetap terkendali, maka akan sulit untuk menjustifikasi kebijakan moneter saat ini sebagai kebijakan resesif. Artinya dengan kata lain, ya memang mereka tidak perlu tergesa-gesa untuk menurunkan suku bunga, tapi sebenarnya poin plusnya adalah garis bawahnya tidak ada rencana kenaikan suku bunga. Dan economic data ini semua akan fokus dengan data November, data Amerika, termasuk juga unemployment rate atau tingkat pengangguran. Tapi jangan lupakan juga average hourly earnings, karena ini pendapatan rata-rata ya bisa dibilang akan mengukur dari tingkat upah ya. Jadi kalau misalkan upahnya lebih tinggi, ya otomatis berarti tingkat belanja konsumsi berarti lebih tinggi juga. Kalau misalkan itu terjadi, ya otomatis nanti kedepannya mungkin inflasi akan relatif lebih tinggi, teman-teman. Nah, jadi catatannya teman-teman, kalau misalkan kita lihat data tersebut akan relatif lebih rendah, berarti daya beli berkurang, berarti ada harapan bahwa inflasi melunak. Nah, berarti sesuai dengan target dari Federal Reserve ataupun bahkan yang diinginkan oleh Federal Reserve dan juga yang diinginkan oleh Donald Trump. Ya, walaupun jalannya berbeda. Nah, satu sisi, non-farm payroll
kemungkinan datanya akan berada di kisaran 169 atau 170K dari data bulan sebelumnya 256K. Catatannya begini teman-teman, menurut Goldman Sachs, mereka memperkirakan kemungkinan non-farm payroll akan ada kenaikan sampai 190.000. Oke, mungkin agak panik kalau misalkan datanya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi kurang lebih begini, sasaran ataupun strategi saya adalah kalau misalkan kita lihat hanya ada di bawah 200.000 ataupun kalau kenaikan 185, 190.000, selama dia cuma di bawah 200.000 sebetulnya dampaknya tidak akan terlalu lama atau tidak terlalu meluas dan juga tidak mengubah apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve berikutnya. Artinya mereka akan tetap konsisten dengan mempertahankan tingkat suku bunga acuan tanpa ada potensi untuk menaikkan, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau misalkan kita ingin lihat harga emas mengalami penurunan, terutama kalau misalkan kita ingin lihat penurunan tersebut berlanjut sampai minggu depan atau bahkan mungkin bisa dibilang mengakhiri rally yang sudah berlanjut dalam 1 minggu terakhir, maka pastikan DFT tersebut harus berada di atas 200.000 kembali. Kami perkirakan mungkin minimal 230-250.000 atau jauh lebih bagus lagi kalau di atas 250.000. Jadi kalau misalkan cuma di bawah 200, saya rasa skema yang kedua itu berarti gold akan mengalami koreksi, tapi koreksi tersebut mungkin hanya hari ini saja karena memang sudah 1 minggu secara full beruntun dia mengalami kenaikan. Jadi pada dasarnya koreksi secara teknis yes, koreksi secara akhir minggu yes, dan koreksi secara keseluruhan dari technical karena memang sudah rally berturut-turut dalam 1 pekan terakhir, maka itu jawabannya adalah yes. Jadi yang dibutuhkan kalau misalkan datanya seperti yang kata Goldman Sachs 190.000, sebenarnya tidak ada yang harus dikhawatirkan karena itu tidak mengubah strategi ataupun bahkan tren utama dari emas itu sendiri. So angka 175 sampai 190 menurut saya itu akan relatif membatasi koreksi dari emas, sehingga kemungkinan demand mungkin rasa-rasanya akan mirip dengan level low tadi malam, kurang lebih ada di 2835 dan juga level-level sebelumnya, level support yang terdekat. Tapi kalau misalkan datanya relatif lebih lunak atau lebih rendah daripada ekspektasi, asumsi saya 140-160.000, maka boom, emas bisa lanjutkan kenaikan. Walaupun dengan catatan tadi, secara teknikal semua overbought, sehingga kemungkinan koreksinya dibutuhkan dan sangat-sangat normal. Tapi kira-kira apakah dia akan mengalami kenaikan lanjutan atau turun langsung atau tidaknya? Jangan lupa bahwa setelah data non-farm payroll tidak berselang lama, sekitar 2 atau 3 hari ke depan, kita akan mencermati data CPI atau inflasi CPI. Sehingga menurut saya ya korelasinya adalah mereka setelah non-farm payroll ini akan langsung menyimpan energi mereka untuk data CPI minggu depan. Sehingga kemungkinan kalau tidak ada kejutan terlalu tinggi NFP-nya, saya rasa penurunan hanya relatif sesaat atau sementara. Tapi kita akan lihat dari grafik yang akan kita bahas di live streaming nanti sore.